Baik, selamat pagi Pak Mandau. Saya Jody Kurniawan ingin mempresentasikan hasil rancangan outdoor auditorium yang berjudul Sasana Seni. Sasana Seni adalah sebuah proposal rancangan auditorium outdoor yang berada di Universitas Multimedia Nusantara. Sesuai namanya, Sasana itu berarti panggung sekaligus tempat berlatih. Jadi Sasana Seni ini akan menjadi fasilitas pertunjukan seni sekaligus tempat latihan bagi sejumlah unit kegiatan mahasiswa yang ada di UMN seperti Katak, Teater, USO, Orkestra, Ultima Sonora, Paduan Suara, Trace, Tari Tradisional, LDNC, Seni Tari, dan lainnya. Nah, rancangan auditorium ini dilengkapi dengan analisis dan strategi kenyamanan akustik dan kenyamanan termal. Auditorium ini berkapasitas 100-200 orang, terletak di Taman Tugu UMN. Ya, jadi pertama-tama lokasi auditorium outdoor kita berada di Taman Tugu UMN, yaitu taman di belakang Tugu UMN. Nah, ini meletakkan auditorium di sini karena titik ini berdekatan dengan podium gedung C dan D yang merupakan pusat latihannya UKM teater dan paduan suara. Jadi akses menuju site auditorium menjadi mudah. Itu pertimbangan pertamanya. Kemudian kedua, di Taman Tugu UMN ini juga tidak begitu banyak mendapat gangguan kebisingan. Seperti kita lihat kalau di tempat yang lain, mungkin di taman sebagian sini ini berdekatan dengan jalan raya, sedangkan kalau pemilihan tapak kita ini berada di tengah-tengah lahan UMN. Jadi terlindungi gedung, noise-nya itu berasal dari sumber satu yaitu lahan parkir. Ini desibelnya ini kisaran 60-80. Itu kalau rame banget ya. Dan kalau ada klakson itu mencapai 100 desibel. Kemudian sumber bising kedua itu dari transisi gedung D dan C. Nah ini 60-90 desibel ini isinya adalah percakapan-percakapan mahasiswa dan juga mungkin speaker yang dipasang ketika ada bazar. Dan yang ketiga sumber yang agak jauh yaitu kantin 60-80 desibel, tapi ini cukup jauh ya. Nah, strateginya nanti adalah perlu diberikan noise barrier ke arah 1, 2, dan 3 ini. Kemudian studi analisis selanjutnya itu studi bayangan. Ini pada tanggal 21 Maret, 21 Juni, dan 21 Desember. Ini dilakukan pada jam 9, 12, dan 3 sore. Nah ini kalau kita lihat di Taman Tugu UMN itu jarang sekali tertutup bayangan penuh ya, kecuali saat jam 9 pagi nih. Jam 9 pagi tanggal 21 Desember. Nah akan tetapi di Taman Tugu UMN ini kan dipenuhi oleh pohon. Jadi masalah panas yang diterima itu berarti panas yang diterima oleh tapak itu pertama-tama diterima oleh pohon dulu. Nah, mungkin nanti strateginya itu lebih ke pemilihan material, peneduh, dan orientasi. Kemudian selanjutnya analisis termalnya. Ini ada dilakukan studi solar energi ya. Jadi di area Taman UMN ini yang kita studi ini mendapat energi panas yang cukup tinggi, kisaran 1.700, 1.600 rata-ratanya, dan yang terendah itu ada di 1.000 kWh per meter persegi. Kan tetapi ya tadi sudah saya bilang di awal banyak pohon, jadi panasnya ini diterima oleh pohon dulu, groundnya tetap dingin. Kemudian angin dominan dari kecepatan 0 sampai 5 meter persegi itu dari arah southwest, yaitu barat daya. Tuh kita lihat, dia occurrence-nya paling besar di southwest. Dan juga ada juga yang terbesar lainnya itu dari barat-barat daya dan barat. Berarti intinya dari arah bawah kiri ya. Nah, kemudian aliran udara ini mengalir secara alami karena tidak ada penghalang yang berarti dari arah datangnya angin.
Kemudian di outletnya pun, ini di UMN pun ada celah nih di jembatan naga. Jadi udara bisa dengan leluasa melewati celah ini. Nah, ini membuat Taman Tugu UMN memiliki aliran udara yang mengalir alami. Nah, kita lanjut ke block plan. Nah, ini sudah mulai masuk ke desain. Nah, ini Tugu UMN, jadi tepat di belakang Tugu akan melihat desain auditorium kita. Kemudian ini aliran udara yang mengalir dari southwest, kecepatannya 0 sampai 5 meter per second, jadi ini cukup ini ya, cukup nyaman, tidak begitu kencang. Ini mengalir ke arah outletnya ini. Kemudian ada pohon-pohon juga, jadi udaranya itu semakin ini ya, semakin santai udaranya, nggak terlalu kencang gitu. Nah, ini tampaknya tepat di tengah-tengah Tugu UMN. Ini bisa diakses dari gedung A, dari podium nanti ada future access-nya. Nah, kemudian ini sedikit perspektif, jadi auditoriumnya ini bentuknya seperti bunga teratai ya kalau kita lihat. Nah, ini fungsinya sebagai noise barrier. Nah, kemudian gedung D, ini gedung D yang kita lihat, itu juga jadi latar belakang utamanya nih. Jadi ketika ada pementasan, latar belakangnya adalah gedung DUMN. Ini difoto, divisualisasikan sekitar jam 11 pagi sih. Oke, seperti bunga teratai. Lanjut ke denah. Ini denahnya berbentuk segi 8. Kemudian luasan panggung 102 meter persegi. Kemudian ada seatnya, sitting areanya itu 183 meter persegi dengan kapasitas maksimum 198 audiens. Nah, ini disusun secara berundak ya. Kemudian akses masuknya itu bisa 2. Pertama dari ground level itu bisa lewat sini, akses masuk dan keluarnya. Kemudian ini ada akses performer, jadi lewat celah kecil ini performer bisa masuk ke belakang panggung. Kemudian akses utamanya itu dari tangga sebelah sini. Ada 2. Jadi dia naik dulu ke atas, kemudian turun ke area duduk-dudukannya. Nah, ini yang tadi mirip bunga teratai itu, kelopak-kelopaknya itu kan noise barrier. Nah, untuk noise barrier sendiri ada 3 lapis, lapis 1, 2, dan 3. Nah, di lapis 3 ini, yang paling atas, noise barrier itu berfungsi ganda. Jadi sekaligus absorber dan sekaligus diffuser. Nah, untuk yang berwarna putih ini, itu fungsinya diffuser, sedangkan yang agak kecoklatan ini fungsinya absorber. Jadi ada penyerap suaranya juga. Nah, kemudian klasifikasi auditorium itu ini auditorium seni, lokasi outdoor, panggungnya terbuka tanpa atap, kemudian bentuk dasar potongannya itu ada reflektif dari kelopak bunga teratainya ini dan juga rack seating berundak gitu. Material akustik yang digunakan adalah elemen diffuser dan absorber. Kalau absorbernya itu kita menggunakan softboard pada bagian dalamnya, cekungnya. Kemudian untuk diffuser penyebar itu reflektor dan absorber dengan bentuk irregular. Nanti kita bahas di detail noise barrier-nya. Kemudian jarak antar seat ini 1 meter dengan kelandaian 10 derajat sampai 20 derajat. Kita bahas di potongan nanti. Nah, ini untuk tampak. Jadi ketinggian tertinggi noise barrier itu 6 meter. Oke, kita masuk dulu ke akustik. Nah, dari pencegahan gema kita mendapat perhitungan yang sesuai untuk mencegah gema di bawah 35 meter. Itu dari sumber bunyi ke belakang, itu sepanjang 16 meter, belakang ke samping auditorium itu 19 meter, dan dari samping ke sumber bunyi lagi itu 10 meter. Hasilnya 25, di bawah 35. Kan tetapi untuk waktu tunda, delay-nya itu ini tidak sesuai perhitungan.
Jadi seharusnya di bawah 30 milidetik, tapi di rancangan Sasana Seni ini memperoleh angka 41. Kemudian untuk kenyamanan termal, ini berkaitan dengan pemilihan material dan nilai albedo. Material utama yang digunakan pada sit-in area itu adalah semen putih, acian gitu, sirkulasinya juga. Kemudian untuk noise barrier-nya itu bahan dasarnya aluminium. Kemudian untuk panggung menggunakan kayu. Nah, ini nilai albedonya mencapai 0,64. Nah, ini sesuai dengan kenyamanan thermal yaitu di atas 0,3, sehingga panas tidak tersimpan pada material bangunan, melainkan dilepaskan. Kemudian untuk akustik, kita memperhitungkan noise barrier-nya juga. Jadi noise barrier-nya ini mencapai 6 meter ya ketinggiannya, jadi kita pasang 6 meter, sumber suara 100 meter dengan parkir 100 desibel. Jadi kita dapat ini terlindungi ya. Jadi secara akustik nyaman. Noise barrier berhasil melindungi auditorium dari bising. Kemudian ini detail noise barrier-nya, dimensinya 1,5 meter kali 3,4 meter. Ini bahan dasarnya aluminium, tapi yang di layer 3 yang paling atas ini noise barrier-nya itu di dalam bagian dalamnya, di bagian cekungnya itu dilapisi softboard untuk berfungsi sebagai absorber. Di denah itu tadi sudah saya sebutkan berwarna coklat. Nah, di bagian depan ini. Jadi kalau penontonnya berisik, nggak mantul lagi, tapi terserap. Yang dipantulkan adalah suara dari pementasan. Nah, kemudian noise barrier ini juga diberi celah pada tengahnya. Kita bisa lihat ya, ada celah-celah di tengahnya. Itu fungsinya untuk aliran udara agar dapat melalui noise barrier dengan mudah, secara alami juga. Jadi di dalam auditorium itu tetap adem. Karena kalau kita lihat secara potongan, auditorium itu seperti menggali ke dalam ya. Jadi ini kayak naik dulu terus ini turun lagi dengan kelandaian 10 sampai 20 derajat. Nah, ini kalau kita lihat potongannya, ini memotong noise barrier. Ini dari arah parkir. Nah, ini berhasil terblokir bisingnya. Kemudian udara juga bisa lewat dari noise barrier-nya yang bercelah-celah dan juga ada lubangnya. Jadi tetap adem ya di dalam auditoriumnya. Kemudian nah ini kelandaiannya 10 derajat di bawahnya. Tapi kalau di atas ini kan ada perbedaan ketinggian lagi. Nah, ini kalau secara keseluruhan dia 20 derajat. Tapi di bagian bawah ini 10 derajat kemiringannya. Sedangkan untuk kenyamanan visual melihat ke panggung itu maksimal 30 derajat. Jadi secara visual ini nyaman untuk memandang ke panggung. Kemudian ini diagram pemantulan suaranya, kemudian oleh sound diffuser. Jadi ini noise barrier yang rangkap sebagai sound diffuser karena ada cekungannya. Kemudian di bagian depan panggung ini ada sound absorbernya juga. Supaya suara dari penonton tidak terpantul kembali jadi bising gitu. Nah, ini potongan. Kemudian terakhir kesimpulan. Ini adalah interiornya. Di foto jam 4.45 sore. Jadi kan kalau aktivitas UKM itu sore kira-kira. Nah, berdasarkan sun study-nya real time juga nih di Twinmotion, ternyata area sitting areanya ini terlindungi oleh bayangan pohon dan bayangan noise barrier. Jadi di area penontonnya ini nyaman karena tidak panas, tidak terkena cahaya matahari langsung gitu ya. Kalau panggungnya terkena sedikit tuh. Kesimpulannya, Sasana Seni menjadi auditorium outdoor di UMN yang secara perhitungan memenuhi kenyamanan thermal berdasarkan nilai albedo yang diperoleh karena pemilihan material yang sesuai. Kemudian secara perhitungan memenuhi pencegahan gema yang berkaitan dengan kenyamanan akustik. Secara perhitungan dan desain memenuhi kenyamanan akustik melalui noise barrier
yang berhasil menahan bising dari luar ke dalam auditorium, dan peran gandanya sebagai sound absorber dan diffuser. Kemiringan atau kelandaian tata letak duduk terhadap panggung berkisar 10-20 derajat, merupakan angka nyaman karena di bawah 20 derajat. Nah, kesimpulannya, desain auditorium sasana seni ini nyaman secara akustik, thermal, dan visual. Demikian presentasi rancangan auditorium outdoor saya di mata kuliah Fisbang 2. Terima kasih.